Beating up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang menghitung jarak dalam ruang Pada software GeoGebra. Perkenalkan, nama saya Nazma Nurjana. Perkenalkan, nama saya Diana. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani. Perkenalkan, nama saya Zara Cairayara. Nama saya Sri Sulami. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuruddin. Nama saya Indri Adelia. Selamat menonton. Pertama kita buka software GeoGebra. Kemudian sini kita akan menghitung jarak dalam ruang dan tuliskan di teksnya toolbar teks. Lalu klik OK. Nah, berikutnya kita akan membuat kubus ABCD EFGH menggunakan toolbar cube. Kita ke toolbar polygon dulu untuk membuat persediaan ke toolbar Nah, berikutnya kita ke view. Kita ubah dulu ya ke object type, lalu ke view. Ini 3 dimensi. Dan kita ke cube. Nah, berikutnya kita akan mentransparasikan dengan cara klik kanan ada objek kubus, lalu objek properties, ke color, lalu ubah opacity menjadi 0. Selanjutnya kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke G. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input segmen point A ke G, terus enter. Lalu kita buat ruas garis yang menghubungkan titik A ke C dengan cara menggunakan toolbar segmen, lalu hubungkan dari A ke C, atau kita bisa ketikkan di input bar segmen A, C, lalu enter. Oke, buat garis yang tegak lurus pada garis F melalui titik C. Caranya dengan mengetikkan perpendicular point segmen, atau dapat diganti menjadi perpendicular C besar, F kecil, lalu enter. Selanjutnya, buat titik potong antara garis F dan H. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input, kita kolom intersect objek koma objek, lalu kita ketikkan F, kita ganti dengan H juga, kita enter. Lalu buat ruas garis yang menghubungkan dari titik C ke I. Caranya menggunakan toolbar segmen. Ini sudah pakai segmen. Lalu hubungkan C ke I. C ke I. Lalu sembunyikan garis H
Caranya dengan klik kanan bagian algebra, lalu klik bundaran biru sampai berwarna putih. Benar. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut AIC dengan cara mengetikkan pada kolom input angle poin, apex, poin, atau A, I, C, huruf besar semua. Enter. Nah, hasilnya itu 90 derajat. Lalu kita buat kesimpulan menggunakan toolbar teks. Kesimpulannya, besar sudut AIC adalah 90 derajat, atau kita bisa klik angle-nya. Lalu untuk kesimpulan jaraknya, jarak dari titik A ke titik G itu kita bisa lihat dari segmennya. Segmen segmen titik A ke titik G itu bernama segmen E, maka kita tulis jarak titik A ke G adalah segmen F. Kita gunakan satuan. Lalu jarak dari titik A ke titik C, dia memiliki segmen G. Jadi jarak titik A ke titik C adalah segmen G. Kita bisa klik. Jaraknya itu 5,66 satuan. Lalu untuk jarak dari titik C ke titik I itu kita bisa lihat segmennya itu segmen I namanya, maka kita tulis lagi jarak titik A ke titik I adalah segmen I, yaitu 3,27 satuan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita buat checkbox untuk menyembunyikan luas garis, titik foto, dan besar sudut yang sudah dibuat dengan caption jarak 1, dan hanya menyisakan bangun kubusnya saja. Kita buat checkbox, captionnya jarak 1. Yang kita sembunyikan angle-nya, terus poin I, lalu segmen F, segmen G, dan segmen I, serta kesimpulannya atau teks 2-nya. Kita apply, kita lihat ke toolbar move. Nah, ini sudah tersembunyikan semua. Selanjutnya kita akan membuat ruas garis AC, BD, EG, dan FH. Caranya mematikan segmen poin koma poin atau mengganti segmen A, C, segmen B, D, segmen E, G, dan segmen F, H, atau bisa menggunakan toolbar segmen. Di sini saya akan menggunakan toolbar segmen. Segmennya itu dari titik A ke C, lalu B ke D,
E ke G dan F ke H. Kita kemus. Selanjutnya kita buat titik potong segmen AC dan BD. Lalu kita juga buat titik potong segmen EG dan FH. Caranya, yang pertama kita buat terlebih dahulu ya yang titik potong segmen AC dan BD. Kita bisa ketikkan pada input bar intersect, pilih yang objek koma objek. Di sini kan segmen AC-nya itu nama segmennya K, maka kita ketikkan K. Kemudian segmen BD-nya diwakili oleh segmen L, berarti kita ketikkan L. Lalu kita enter. Setelah itu kita buat titik potong dari segmen EG dan FH. Caranya sama, kita ketikkan intersect, pilih yang objek koma objek. Di sini kan segmen EG-nya diwakili oleh garis M, segmen M, maka kita ketik segmen M. Kemudian segmen FH-nya namanya adalah segmen N, maka kita ketikkan N. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita buat ruas garis yang menghubungkan dari kedua titik potong tersebut. Nah, berarti kan di sini titik potong tadi munculnya adalah titik J dan K. Maka kita buat segmen yang menghubungkan dari titik J ke titik K. Kita bisa menggunakan toolbar segmen. Lalu kita hubungkan dari titik J ke titik K. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat titik tengah antara titik A dan E. Caranya kita bisa mengetikkan pada input bar, yaitu midpoint, pilih yang poin koma poin. Karena kita mau membuat titik tengah antara titik A dan E, maka poin koma poinnya diganti A, E. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita buat titik tengah pada kedua titik potong yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu kita ketikkan midpoint, H, J, nah, K sama J-nya besar ya. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita buat bidang diagonal kubus BDHF dengan cara kita ke menu toolbar, lalu pilih polygon. Kita buat bidangnya, yaitu BDHF. B, D, A, F. Lalu kita ke sini ke B lagi. Nah, selanjutnya kita tentukan jarak dari titik L ke M. Caranya dengan menggunakan toolbar segmen, lalu hubungkan titik L ke M.
lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari jaraknya ya. Setelah itu sudah diketahui jarak antara titik L ke bidang BDHF, yaitu nilai I 2,83. Di sini kita bisa buat kesimpulan jarak titik L ke bidang sama dengan lalu di sini lalu kita buat checkbox, lalu sembunyikan bidang diagonal cross garis. Jadi kita beri caption jarak sembunyikan dari poin Y A L M bidang BDHF besar. F A L N teks juga. Kita bisa warnai setiap misal di sini kita mewarnai teks, kita bisa klik kanan object properties, pilih warna backgroundnya. Kita atur teks, banyak itu bisa medium, lalu kita kasih bold. Selain itu kita atur warna teksnya juga, warna object properties mau warna, kita atur teksnya kita atur juga warnanya, misal warna kita atur teksnya serif,
kita juga bisa atur warna grafik. Atur warna backgroundnya jadi misal warna ini. Kita bisa atur warna yang lain di kanan, misal warna hijau. Warna oranye. Mungkin udah gitu aja yang bisa diwarnain. Kita klik, lalu jangan lupa disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.